Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel ini. Pada video kali ini akan menyampaikan sepenggal sejarah perjuangan bangsa setelah proklamasi 1. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum memiliki kepala pemerintahan dan sistem administrasi wilayah yang jelas. Setelah proklamasi kemerdekaan, segera dibentuk kelengkapan pemerintahan dengan tujuan agar pembangunan dapat berlangsung dengan baik. Para pemimpin segera membentuk lembaga pemerintahan dan kelengkapan negara sehari setelah proklamasi dikumandangkan. PPKI segera menyelenggarakan rapat-rapat yang menghasilkan beberapa keputusan penting sebagai berikut. A. Pengesahan UUD 1945. Rapat PPKI beragendakan untuk menyepakati pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia, Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI menjadi rancangan awal, dan dengan sedikit perubahan disahkan menjadi UUD yang terdiri atas pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dengan menentukan arahnya sendiri. B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Soekarno dan Hatta ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia secara aklamasi dalam musyawarah untuk mufakat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya mengiringi penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. C. Pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI tanggal 19 Agustus tahun 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. D. Pembentukan Kementerian. Mr. Ahmad Subarjo melaporkan hasil rapat panitia kecil yang dipimpin olehnya. Hasil rapat panitia kecil mengajukan adanya 13 kementerian. Pada tanggal 2 September tahun 1945, dibentuk susunan Kabinet RI yang pertama. Kabinet ini merupakan kabinet presidensial yang bertanggung jawab kepada Presiden. Anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Tugasnya membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan sesuai amanat UUD 1945. Selain itu, diangkat pula 4 pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga negara, antara lain, Kusumahatmaja, Mahkamah Agung, Gatot Taruna Miharja, Jaksa Agung, AG Pringgodikdo, Sekretaris Negara, dan Soekarjo Wiryo Pranoto, Juru Bicara Negara. E. Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, tanggal 22 Agustus tahun 1945. PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP yang kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus tahun 1945. Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara, GBHN. F. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 23 Agustus. Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi Badan Keamanan Rakyat, BKR, sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Sebagian besar anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO. Pada tanggal 5 Oktober berdirilah TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Supriyadi, tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar, terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Urip Sumiharjo segera membentuk markas besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta. Demikianlah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Semoga dari video singkat ini dapat menambah rasa nasionalisme kita sebagai generasi penerus bangsa. Silahkan bagi pengalaman Anda di kolom komentar, tekan jempol ke atas, like bila suka dan subscribe jika belum. Serta jangan lupa bagikan video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Terima kasih telah menonton.